Selamat datang di channel Sahabat Setia Hati. Sambil menonton, monggo like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sambutan eksklusif DPR RI Bapak Dr. Andes Haji Hasan Aminuddin MSI di Desa Sumur Dalam, Kecamatan Besuk, dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Yayasan Nurul Hasan Najlira yang diselenggarakan oleh EAC GP Ansor Kecamatan Besuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para hadir yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah saya sudah melakukan Isra bagaikan dari Mekah ke Madinah dan ke Masjidil Aqsa, karena semenjak pagi saya sudah 3 titik sama acaranya Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Probolinggo, Nasdem Kota melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj karena partai politik. Tentunya saya buat bentuk kegiatan bilhal dalam rangka mengamalkan an-nadhafatu minal iman. Saya undang barbershop, garis miring salon, garis miring tukang toko 4. Saya undang sesuai dengan prokes 50 orang, 50 anak. Jadi orang tuanya ngantar anaknya masing-masing gratis dengan catatan baca surat pendek 3 surat. Kalau ini baik, Ansor bisa lakukan. Ini kan gerakan yang tidak harus sama dengan cabang dan MPC. Sudah ngaji. Oleh karena Isra Mi'raj tambah suratul Fatihah pembuat. Sudah ulang dengan surat Fatihah ayat. Alhamdulillah anak-anak kota pintar lah dengan metode hari ini Iqra, sudah bagus. Terus yang kedua Madinahnya ke Margayu. Nah, ketiganya Aqsanya Menggon juga Hasan. Sahabat Ansor yang saya banggakan, yang pertama, NU itu organisasi terbesar jumlah kuantitas. Bagaimana kuantitas ini menuju kualitas, berbagi di mana-mana, maknai Top 84 itu berbagi keilmuannya, mengabdikan jiwa raganya di mana-mana tempat. Kalau menumpuk satu tidak muat karena kuantitas terlalu banyak. Kalau sebarannya berbagi akan luar biasa. Nahdlatul Ulama itu menjadi warna di republik yang kita cinta. Hari ini dibaiat anak cabang Ansor. Kenapa saya sarankan ke Syihab selaku Tanfidiyah? Beliau ini bukan langsung menjadi tiba-tiba Tanfidiyah, berproses Ansor dahulu. Zamannya kakak saya Soleh Aminuddin itu Ansor juga. Beliau Ansor, bukan langsung tiba-tiba. Kenapa saya support menjadi ketua Tanfidiyah? Karena
sudah cukup karena berproses di struktur Nahdlatul Ulama semenjak muda hingga Tanfidiyah. Hanya belum pernah jadi pengurus muslimat dia. Ini off the record guyonan saya dulu. Mas Said boleh tak terocak cecil betul ketua muslimat. Aku kata ini guyonan saya. Sekarang sudah jadi wali kota bukan waliullah. Sahabat Ansor yang saya banggakan, segenap hadirin yang berbahagia. Yang pertama pesan saya, NU dibesuk ini dari struktur MWC-nya, Banom, Lajnah dan lembaga. 99% dibesuk ini semua warga NU. Pesan yang saya sampaikan tatkala kesihab dan kewasi dibaikat, bagaimana hari ini program semuanya bahu-membahu bersinergi sebagaimana kegiatan hari ini. Seandainya ini ansih anak cabang yang dibaikat menjadi kepanitiaan, mustahil terjadi karena tadi besek kan ya kan, karena bersinergi berukhuwah. Nah dia sesama orang NU yang di mana-mana, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi DPR, ada yang jadi camat, akhirnya saling berbagi. Akhirnya terjadi sebagaimana laporan MWC tadi. Inilah hikmah ukhuwah Nahdiyah di mana-mana, tak saling takdim, tak saling sigal mensegal, tapi saling bahu-membahu. Sebagaimana saya sering menyampaikan, saatnya kita merapatkan barisan, menghargai dan bangga kepada saudara kita yang menempati posisi di mana-mana. Ansor, anak cabang hari ini ambil peran bagaimana anak muda hari ini berdaya di ekonomi. Dakwah NU ini yang terbelakang adalah urusan tujar gerakan ekonomi. Coba Ansor, saya ke Margayu barusan, Margo Ayu, ada peluang ekonomi tapi tidak digarap oleh anak-anak muda. Apa? Saya sampaikan berapa orang kajian Ustaz Bifai pilihan nikah. Karena saya meresmikan SD Islam di sana. SD Islam, ada SMP, ada aliyah. Di dusun, desanya Bakuniran yang Bekoke, Jabal. 400 dusun. Yang saya heran di sana 400 dusun, kalau kali 3 kan 1.200 kan? Menosak. Mon teloan. Mon lemaan. Pak Mak anan teloan. Kan memang ada. Dan ini tidak ada penjahit satu pun di sana, baik perempuan maupun laki-laki. Ansor berkewajiban itu lakukan diklat. Bagaimana motret desa dusun, ada potensi ekonomi, ada potensi gerakan tujar, ambil diklat. Ambil diklat, isi semua ruang kosong yang ada potensi mengais rezeki Allah halal. Saya insya Allah tidak akan berretorika, kumpaca panah ya. Beberapa waktu yang lalu 5 hari saya melakukan pelatihan. Besok ada perwakilan. Siapa sih? Senolong. Itu inventarisir. Itu jadikan instruktur. Apa yang saya buat diklat di Pondok Hati 5 hari, nggak tanggung-tanggung. Instrukturnya dari Kementerian Pertanian. Ada olahan kedelai, ada olahan jagung, ada olahan cabai, ada olahan jahe. Bedesin orok berarti. Apa boleh? Jahe, bawang merah.
Sudah saya lakukan itu. Setiap peserta waktu itu insya Allah 60 orang. Berarti kan 300 orang asli Probolinggo yang bisa menjadi instruktur. Ambil itu. Garis bawahi gerakan bagaimana mencari rezeki halal anak muda. Solusinya diklat dan diklat pelatihan. Dibesok silakan dipotret. Apa 5 materi itu mau diambil semua? Silakan. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. Karena saya Zemuri Komisi Belu sudah hijrah. Saya Komisi 4. Kalau dulu saya berbicara haji, alhamdulillah tanaman saya, mulut saya atas doa rakyat Probolinggo banyak lah. Seperti makan haji itu mulut saya atas restu dan aspirasi PCNU. Tatkala reses saya diskusi apa haji ini saya bicara. Sudahlah, itu bagian perjalanan dan sudah selesai. Hari ini saya pimpinan Komisi 4. Komisi 4 bermitra dengan 3 menteri. Catat, Menteri Pertanian, Menterinya Nasdem, ada Pak Foto. Ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Insya Allah ada lahan perhutani besok bisa dimanfaatkan. Kok tanda tangan Hasan Muhyiddin, tanda tangan Camat tak maju. Yang ketiga, Menteri KHP, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga Nasdem. Yang ketiga, Menteri KKP. Sudah nggak usah bahas KKP, kelautan perikanan nggak usah bahas karena jauh dari Tasik. Tapi tidak apa-apa, nanti saya kasih kolam dengan terpal itu nanti. 3 menteri. Saya punya fungsi yang pertama budgeting. APBN-nya yang di-drop dari Kementerian Keuangan gelondong ke Menteri Telok Gelap. Tanpa saya setujui rinciannya, tidak akan mungkin bisa dilakukan. Karena fungsi budgeting DPR RI beda dengan DPRD kabupaten, karena pemerintah daerah, DPR, dan DPRD dan bupati. Kalau pusat mitra. Yang kedua, pengawasan. Seluruhnya diawasi. Yang ketiga, membuat ketentuan aturan perundang-undangan. Dari fungsi pertama, saya tentunya bawa banyak miliaran rupiah ke Kabupaten Probolinggo. Mulai tahun kemarin. Jadi Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan serta Dinas Kelautan Perikanan itu lebih besar yang saya bawa daripada APBD kabupaten. Saya insya Allah bansosnya bawa 20 miliar pertanian, lain KKP, lain LHK. Tahun kemarin insya Allah saya bawa banyak alat pertanian. Saya tidak ikut membagi karena partai saya Nasdem, ketua Nasdem berkoordinasi dengan kepala dinas terkait membagi traktor dan seterusnya. Insya Allah berdiri kan berdiri syarat ansor terima. Oh wadid terima. Ini aja umum aja. Nyalek teh tolong. Tahun ini, tahun kemarin itu bawa saya banyak. Saya ingin membuka mata dan telinga semua yang ada. Saya punya cita-cita Probolinggo ini 4 tahun lagi akan banyak sekali lagi sentra-sentra tanaman produktif, buah-buahan maupun yang lain. Akan banyak
anak-anak yang hadir ini nanti kalau akan rekreasi, lihat isinya kementerian itu, tinjau adan selain. Contoh, bagaimana beternak sapi dari hulu hingga hilir, tidak bahu kandangnya, tak ganggu tetangga, bencelan tomat bisa terjebak. Insya Allah semua yang hadir tidak usah jauh-jauh. Hari ini saya sudah menyerahkan 1000 sapi di 5 desa di kecamatan Lubu. Kenapa kok tidak masuk ke besok? Pasan tanggung yang dirangkap. Ketinggiannya kurang karena ini untuk pembibitan dan pelatihan. Saya taruh di Lumba, silakan nanti studi banding bisa. Akan ada kopi nanti 4 tahun lagi insya Allah doakan semoga produktif, hasilnya bagus. Saya tanam kopi Arabica ribuan. Saya bawa kopi Arabica karena di Brumi, di Teres Krocel, Sumber Sukapura belum ada, yang ada Robusta. Saya bawa ribuan bibit plus pupuk. Insya Allah 4 tahun lagi akan menikmati. Peluangnya pasti ada. Apa? Semua yang hadir bagaimana memproduk bubuknya Arabica dengan transportasi yang dekat, otomatis bahan bakunya murah. Ini kan peluang ekonomi yang akan saya bangun di Kabupaten Probolinggo. Tahun ini singkat cerita, insya Allah saya akan tanam buah-buahan. Nanti akan ada kampung durian misalnya. Selama ini kan hanya tanamannya tersebar, temu. Nanti akan ada desa. Jadi tidak ada lahan yang tidak ditanam. Tanaman apukat, tanaman durian nanti, serta nursery apukat. Jadi saya akan bangun pembibitan apukat, sehingga hasil pembibitannya nanti bisa saya serahkan ke desa-desa sekabupaten Probolinggo, walaupun besok cocok untuk tanaman alpukat. Tanaman rambutan muda pun. Mungkin bunga kunteloy. Nah, kalau alpukat masih mahal, restoran, hotel pasti. Inilah peluang-peluang tanaman yang akan saya berikan kepada anak-anak muda di Kabupaten Probolinggo. Para bapak dan ibu sekalian, khususnya segenap pengurus Jamiyah Nahdlatul Ulama, Banom, Lajnah dan lembaga. Apa peluang yang hadir? Karena hari ini Ansor, mari kita sudah harus menutup lembaran lama, buka lembaran baru. Setiap saya beri sesuatu wajib amanah, karena saya tidak akan mungkin nyopet atau minta fee. Dan banyak oknum DPR bawa 100 juta kalau persen. Insya Allah anak saya sudah tidak ada. Setiap pemberian bansos Komisi 4 yang saya bawa, mohon dengan hormat, ngemis yang amanah cucul. Setiap tidak amanah pasti akan saya laporkan kepada aparat penegak hukum sebagai cambuk dan pembelajaran, melatih untuk amanah. BAC Ansor saya kasih sampai tolongan dulu belajar. Ada program itu namanya second juta sampai di panganan. Kan jenuh coba itulah baik baik. Ini untuk BAC, bukan BNBC. Nah, coba lahannya siapa? Nah, caranya nanti datang ke Lumbang, studi banding, kerja jual telur. Asal amanah insya Allah ini akan berkembang. Saya peternak juga.
Saya MOU dengan Al-Mukarram Haji Anwar Tiris. Mari saya berdongeng bercerita. Biar sampean ya punya cerita bahasa. Ini fakta. Saya pelakunya. Haji Anwar itu DPR 99. Subhanallah, anak ini benar anak karena sebaya dengan saya. Manusia ini bersahabat tahun 99. DPR satu periode saya paksa ambulan di DPR. Terus karena dulu punya dinia dan madrasah hidayah. Ambu. Maka membuat banyak politisi pengasuh. Norot. Biasa tantangan. Norot. Begitu hari ini berkembang, sudah sampai alia, dari PAUD hingga alia, sampai anaknya nurut, sampai dengan persoalan jodoh pasti minta pendapat. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, ini cerita fakta. Lanjut. Majar guruna tak bingung karena semenjak itu saya didik bagaimana berkebun dan seterusnya, menuju pesantren dan seterusnya. Pesantren 100 mungkin dan seterusnya yang sekolah sudah 500. Aitan. Hari ini banyak pesantren itu gagal menjadi kiai di tetangganya. Jadi kiri, saya nuri. Dia hebat mengasuh santri dalam pesantren tapi gagal menjadi kiai di tetangga. Padahal habis kan. Ini banyak, tapi benar pesantren benar Probolinggo, Papua. Singkat cerita, ayo. Ben ngene binen dua kebenaran binen. Cokok aja. Ampun cokok. Majar guru ampun tak sangko-sangko putar. Dari saya pakon panjenengan letakkan cokok. Nah. Ayo. Setiap ingkok. Jeblak ngalaan boleh. Padahal engkau ini tak ngalah berarti. Benjek ngalah berarti dia. Engkau megedua sekolah. Langsung sekolah betul. Saya belinya setiap selesai Idul Adha. Kan modelan. Akhirnya hari ini dari 10 itu sudah hampir 80. Belum mau sampai, kan dia kotor terus. Modalnya bibadahnya kotor terus. Parah belum mau. Cerita ini boleh dicek di rumah. Akhirnya sekarang di desa-desa ada tulpa karena bina cengoda tulpari, setua rejim, ya tulpari, rejim, tapi berkembang sudah kemarin. Subhanallah Pak Tinggi. Setiap mau pilkades, ini pilkades, 2 desa itu apa kata Anwar? Karena saya menyampaikan kedudukan RT1. Itulah filosofinya bertanah. Setiap yang amanah bertahun kakek telok anji tonton ke pasar marong para istilah dan tonton berdena kebeli oleh MP terus putarkan itu telok 5 tahun itu mau kere celat tomlo berarti sudah banyak menggadur ya kok iya sebenarnya mau nikah caki bantuan pemerintah ya bantuan pemerintah kecokot beda haram ya kok mau masih nenglung bang kocak senga ya kok mau kok alhamdulillah bertakok karena saya awasi betul kepala dinas peternakannya baik meleteng banget setiap barang yang datang kok dipengawas okor tegina tembang berat badan tak sesuai dengan kriteria yang sudah saya tetapkan di DPR RI tolak mengendok Kementerian Pertanian karena datang sekolah sekret
cocok dua sebelum boleh. Alhamdulillah sudah pas ini 1000. Ini contoh. Ansor kita kalau ahli jadi saya pulang menurut. Tetap dulu aja. Larang ya kok datang. Sudah, koordinasi dengan Haji Gandhi Hartoyo. So, ibu bapak sekalian MBC hadir takbir ya, mana begini dia betul. Termasuk kepala desa. Saya menentukan di Pilkades bulan 10. Kumpulkan CPCL, kepala desa, camat, segera agar supaya masuk kloter pertama kepala desa biar langsung berbagi dengan rakyat. Akan saya beri bibit jauh karena nanti cocok jagung ke coba kumpulkan segera CPCL, bantuan bibit padi dan jagung. Saya beri gratis ya. Saya ingin selain padi ini memotivasi rakyat jagung. Bagaimana swasembada jagung di Kabupaten Probolinggo itu betul-betul, karena yang saya ajukan sudah beli 2000 ton. 2000 ton. Jadi 200 pokoknya 2000 hektar lah sekabupaten Probolinggo. Saya ajukan, saya minta Pak Nanang coba 2000 hektar. Mulai gina dia yang Probolinggo, coba akan saya lihat jagung kan lumayan. Area Bahri sampai jadi direktur utama beli jagung kota. Bahri ini Ansor sahabat Bahri. Ini temannya keponakannya menteri tak pundakku Erick Thohir hanya Bahri. Ponakan Pak Erick Thohir itu pernah buka, masih istirahat sekarang, ada jagung bola. Saya memang sarankan coba sewa gudang punya pemerintah melek kota, ada pekan saya cenan akhir. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian peluang yang ditangkap oleh rakyat Kabupaten Probolinggo. Bagaimana kali ini saya mengajak menanam bibitnya gratis. MWCNU begitu juga, ada peluang. Ansor, tak tahu Ansor sudah dicek nggak tanaman jagung perhutani? Sudah, betul ini sudah panen Pak, sudah mulai panen. Alhamdulillah. Tahun kemarin berapa hektar? 100 hektar lahan perhutani MOU dengan Ansor. Manakala selain jagung itu potensi ditanam, silahkan. Suatu misal pisang apa namanya? Cavendish. Itu bagus dan cocok ditanam di Kabupaten Probolinggo. Peluangnya Kak Pak Hasan. Sekali lagi pisang ini subhanallah. Ini pisang ini kan nantinya ada di surga Allah pisang. Kebutuhan hotel dan restoran, kebutuhan Indonesia kurang pisang. Dan luar negeri juga. Di Lampung itu ratusan hektar tanaman pisang. Coba lahan perhutani diintip. MBC kan ada lahan perhutani Marka. Coba kalau ini ditanam pisang kan luar biasa. Ansor sudah saya kasih 100 hektar dan bisa bertambah. Dan akan ada pengusaha dari mana? Dari Jakarta, anak muda, anak ini temannya Nizul itu akan menanam tebu, akan mengambil take over pabrik Pajaratan. Cita-cita anak muda hebat gawat sekali.
Kok kita bisa beli pabrik gula, beli pabrik gula. Tanya di nama anak takut lahan perbukaan ini minta 2 hektar. Tidak mau pabrik di pabrik penjauh membantu. Mau take over yang dapur-dapur BUMN, cocok banget. Bikin akan ansor pekerjaannya. Sebagaimana saya memfasilitasi pabrik kayu putih. Sudah ada tanaman kayu putih di Kecamatan Lumbang dan seterusnya. Sudah ada. Nah, di sini ayo tanaman pisang. Saya mencoba itu 1 hektar. Pisang apa namanya? Ya, kafe di situ. Mahal harganya. Saya coba. Letak pidato kecil ya, cuma pidato dongeng. Letak dongeng. Saya cerita saya sudah mengamalkan tanaman itu. Dan insya Allah ini akan jadi percontohan. Itulah potret potensi Nahdlatul Tujar atau sahabat-sahabat Ansor anak muda ini dan orang yang tua muslimat pun bagaimana menambah rezeki Allah dengan cara halal dan terhormat asal tidak pernah malu dan luang waktu itu dimanfaatkan betul-betul menanam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan kehadirannya, terima kasih. Launching April. Ayo, saya diminta launching minuman sehat mencegah corona. Wedang Ini answer. Karena sampean. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wedang apa nama? Ada wedang wedang produk Ansor anak cabang. Besok saya publikasikan, saya kampanyekan ini asli produk besok bisa mencegah corona dan menambah vitalitas. Tidak. Kalau tambah telur. Atas perhatian dan kehadirannya, silakan apa yang saya sampaikan tangkap sebuah peluang. Kalau memang minat melalui cabang Ansor untuk berkoordinasi dengan tenaga ahli saya Haji Gandhi Hartoyo, termasuk muslimat dan fatayat, pelatihan olahan itu menarik karena saat itu saya langsung merasakan. Yang tertarik waktu itu saya hasil kalau jagung dan kedelai itu untuk es krim. Siapa makan es krim besok? Yang tertarik saya olahan jahe itu, jahe dan jepang. Dan orang hari ini cenderung minum jahe. Saya sehari-hari minum jahe untuk kesehatan dan corona itu memang jahe ini kan. Jangan sampai kita demam dan seterusnya. Nah, itulah sekali lagi silakan muslimat fatayat langsung ke dinas pertanian. Saya di Kereta Bahasan kan Jepang minta instruktur karena BPL waktu itu ikut, semua penyuluh ikut. Ada masa ada yang disobat senor? Ada, pasti ada karena sebaran di 24 kecamatan 5 hari itu. Mondok di pesantren Hati Kilat sehari, langsung bawa oleh-oleh. Itulah peluang muslimat fatayat ngereng memperjenengan budget ingin, karena bisnis hari ini adalah bisnis kuliner. Mondian konveksi istirahat. Tadi orang asalin lampi makin karena situasi kondisi ini tidak akan selesai 1-2 tahun, prediksinya 5 tahun. Maka
ini bagaimana perputaran rezeki yang didapat dan diterima oleh semua ini bagaimana efektif, efisien, dan tidak membeli hal-hal yang konsumtif, bagaimana itu diirit-irit, lebihnya menjadi tabungan para bapak dan ibu sekalian, khususnya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama. Sekian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.